untuk semuanya yang kami hormati Profesor Dr. Anwar Bazari, Ketua Sidang, dan seluruh Dewan Penguji Sidang Promosi Dr. Provendus. Sekarang sudah tidak promosi lagi, Dr. Ramadan Pohan. Selamat Ramadan, Diva, dan seluruh keluarga. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih bahwa apa yang menjadi perjalanan kami bisa menjadi bahan untuk sebuah kajian. Ketika saya mendengar dari Bung Ramadan bahwa akan melakukan kajian itu, saya menyampaikan bersedia bukan karena soal saya menjadi subjek, tetapi saya menjalani semua yang kita kerjakan ini dalam sebuah pembelajaran. Karena sebuah pembelajaran, makin banyak hikmah yang bisa diambil, maka makin banyak akumulasi ilmu bagi semua yang terlibat. Dan saya sampaikan setuju. Nah, ketika mau ujian, saya tanya, memang saya perlu datang? Karena kalau saya khawatir, dia bilang, Bung Ramadan diputuskan, saya diundang. Tapi saya khawatir kalau datang mengganggu irama diskusi. Iya. Nanti ngomongin orangnya ada di sini gitu. Tapi kemudian kata Ramadan, ya diharapkan datang, ya sudah, kalau gitu saya datang. Kenapa saya merasa terhormat untuk datang? Ramadan ini adalah seorang yang sangat serius berjuang untuk perubahan. Ini bukan karena kita pilpres perubahan nih, tapi dia sudah mengatakan soal perubahan itu sudah agak panjang. Dan saya mengenal Bung Ramadan ini kalau dihitung tahun, persis 25 tahun. Sejak tahun 99 pertama kali jumpa, betul ya Ramadan? 98. Jadi sudah agak panjang. Ketika itu beliau bertugas sebagai jurnalis di Washington di saat saya di ujung masa studi saya di sana. Nah, jadi apa yang dikerjakan nanti. Lalu terkait dengan apa yang didiskusikan tadi, kalau boleh saya merefleksikan sendiri apa yang menjadi pertanyaan. Saya termasuk yang sering menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, terbiasakanlah untuk memiliki identitas yang banyak. Itu saya sering sampaikan. Kenapa? Saya sering ketemu mahasiswa bilang, saya ini mahasiswa Pak. Lalu kalau mahasiswa, ya mahasiswa yang fokus perannya sebagai mahasiswa. Nah, saya berikan contoh ketika saya jadi rektor, saya sering sampaikan. Saya ini kalau ditanya identitas, itu kebetulan bicara identitas di sini. Jadi saya ingat ketika masa saya sering bicara mahasiswa, saya di rumah itu punya identitas. Satu, saya sebagai anak, dan ibu saya di rumah. Jadi saya sebagai anaknya ibu. Lalu saya suaminya istri saya Pak. Lalu saya ayahnya anak-anak. Lalu ketika adik saya datang dengan anak-anak, saya jadi paman di situ. Saya jadi kakak di situ. Baru di rumah saja minimal saya punya 5 identitas. Dan saya tidak bisa bilang sama istri saya, Fer, hari ini saya tidak jadi suami dulu. Tidak bisa. Saya tidak jadi anak dulu, tidak bisa jadi bapak. Tidak bisa. Identitas itu menempel. Lalu ketika saya keluar rumah, saya menjadi warga kampung Lebak Bulus. Ketika saya berada di Jakarta, saya menjadi warga Jakarta. Ketika saya di Indonesia, menjadi warga Indonesia. Lalu saya pimpin organ aktif di yayasan A, B, C. Lalu ketika di deret, saya punya bisa jadi 10-12 identitas yang selalu harus saya kerjakan bergantian. Jadi saya selalu bilang sama adik-adik yang lagi kuliah, biasakan untuk melakukan banyak hal bersamaan, karena seringkali kita tidak bisa melepaskan identitas satu dengan yang lainnya dan bersamaan. Saya berikan istilah juggler. Apa juggler itu tuh? Pemain bola yang 3-4 bola itu. Semakin terlatih banyak bola, maka dia akan sampai kepada semakin indah dia memainkannya. Tapi orang yang tidak terbiasa dengan multiple ini, maka semakin fokus dia menjaga tidak jatuh, tidak konsentrasi pada betapa indahnya itu dimainkan, tapi menjaga itu tidak jatuh. Jadi saya melihat peran di dalam wilayah politik juga kira-kira begitu. Saya sebagai warga negara ada panggilan yang disampaikan. Panggilan di kampung saya ini, saya pembina Karang Taruna Pak, masih terus sampai sekarang. Kalau ada panggilan tugas yang bisa manggil tugas untuk negara itu adalah partai politik, maka saya akan sampaikan bersedia.
tapi itu saya kerjakan juga bersamaan. Lalu apa benang merahnya? Kalau reflektif aja, benang merahnya apa? Saya kita semua sama bahwa yang kita kerjakan adalah proses pembelajaran. Mendidik adalah memimpin, memimpin adalah mendidik. Setiap pendidik adalah pemimpin, dan setiap pemimpin adalah pendidik. Itu yang kemudian buat kita bisa kemana-mana. Setiap pemimpin adalah pendidik, dan setiap pendidik adalah pemimpin. Ini kemudian kalau di dalam bahasa sederhananya kurensinya, mata uangnya. Maka uang inilah yang kemudian bisa kemana-mana. Di rumah saya mendidik, di lingkungan juga mendidik. Ketika dapat tugas di gubernuran juga saya mendidik. Dan hampir selalu dalam semua rapat-rapat selalu pertanyaannya menjadi mengapa, bagaimana. Bukan ruang instruksi, tapi ruang diskusi. Karena dimulai dengan pertanyaan. Seperti juga defense hari ini dimulai dengan 3 pertanyaan. Ini proses pembelajaran. Nah, kalau saya teruskan sedikit Bang Suwan, barangkali kita sama-sama meneruskan sebetulnya tradisi para pendiri Republik ini. Seluruh para pendiri Republik, bisa dibilang 100% pendiri Republik ini adalah kaum cendekiawan yang memilih berada di wilayah politik. Dan hampir semua adalah pernah menjadi guru, hampir semua pernah menjadi pendidik, dan hampir bisa dikatakan semua adalah ilmuwan di zamannya, tapi di masa belum ada toga seperti kita sekarang, belum ada administrasi seperti sekarang. Bapak datang lihat Bung Hatta, kalah kita jumlah bukunya dengan Bung Hatta. Bapak datang ketemu Sahrir, kalah kita bukunya dengan Bung Sahrir. Natsir 7 bahasa, Agus Salim 20 bahasa. Itu semua adalah ilmuwan, cendekiawan, tapi memilih berada di wilayah politik. Jadi kami itu merasa tradisi ini yang hilang. Dan ketika dapat kesempatan itu, saya ingin menghidupkan kembali tradisi intelektual, kecendekiawanan berada di wilayah politik. Nah, mudah-mudahan ini nambah atau mengurangi saya nggak tahu atas apa yang Ramadan Bapak kerjakan. Tapi saya ingin sampaikan juga bahwa di dalam proses ini sebenarnya kalau dibilang transisi tidak, saya tidak merasakan sebuah transisi yang kaku. Kenapa? Tidak pernah mencabut NIDR saya Pak. NIDR itu tidak pernah hilang. Jadi kalau ditanya sekarang saya NIK tidak punya, NIP tidak punya, punyanya NIDR itu nomor induk dosen nasional. Itu yang dia memiliki hanya yang berada di kampus. Jadi secara administrasi saya masih tercatat sebagai dosen, tapi sedang lagi tugas Tuhan gitu. Jadi kalau terutama pendidikan tinggi kita sedang melakukan pengabdian masyarakat, tapi akapnya tetap berada di dalam kampus. Nah, ini juga Pak yang kemudian saya teruskan sedikit tadi sempat disampaikan oleh Pak Dekan tentang apakah bahasa komunikasi yang lebih populis, apakah bahasa komunikasi ini sering muncul pertanyaan ini. Dan barangkali menarik bila Vicor satu saat melakukan kajian bahasa komunikasi Bung Karno di masa itu, apakah bahasanya sederhana atau bahasanya rumit Pak? Dan barangkali kita akan menemukan ternyata bahasa Bung Karno pada masa itu bukanlah bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang tinggi di zaman itu. Di saat 95% penduduk di buta huruf, tapi Bung Karno tidak menurunkan bahasanya. Bung Karno justru melakukan pendidikan atas rakyat, atas ide-ide yang menjadi pikiran dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda, dan itu semua tidak diturunkan. Nah, akhir-akhir ini kita punya kecenderungan harus mensederhanakan bahasa. Saya sempat sampaikan, kita harusnya mengangkat vocabulary rakyat, bukan menurunkan vocabulary pemimpin. Karena kalau kita menurunkan vocabulary pemimpin, kapan Republik ini akan maju? Kapan Republik ini akan bergerak? Tapi vocabulary rakyat yang justru kita harus tambahkan kekayaan bahasa,
bukan bahasa dalam artian ini, tapi kekayaan diksi di dalam proses politik yang ini akan membuat menjadi lebih baik. Nah, itu sebuah upaya yang kami coba dorong berhadapan dengan tradisi komunikasi yang mainstream di politik hari ini, yang dibuat sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, tapi seringkali kehilangan kompleksitas atas apa yang sesungguhnya mau disampaikan. Nah, ini mungkin akan menarik bila suatu saat ada kajian tentang bahasa yang digunakan oleh para pendiri Republik ini di dalam berkomunikasi dengan rakyat di era 45 sampai era 65. Di 20 tahun itu ada di sisi, dan Bandung menjadi tuan rumah karena konstituan itu adanya di Bandung, konferensi Asia Afrika adanya di Bandung, perdebatan-perdebatan itu sesungguhnya adanya di Kota Bandung. Seluruh dokumentasi literatur pasti ada. Terima kasih kepada Bang Ramadan yang sudah mengkaji, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat terhadap doktornya. Terima kasih yang sudah diizinkan untuk menjadi bahan, dan insya Allah ini pembelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.